بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله، في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى بالتوفيق والعون من الله. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. هذا لقاؤنا الثاني بعد العيد. كنا بدأنا بالأمس بعد إجازة العيد. آه، كنا بالأمس قرأنا الدرس 21 وأنهينا القسم الأول منه. Kemarin kita menyelesaikan bagian pertama dari pelajaran ke-21. وعند الأمهات واجب، أليس كذلك؟ واجب منزلي. بلى. Kemarin wajibnya apa? Alhamdulillah sebagian orang sudah mengobrol. Kalau nanti ada yang sudah terlupa atau belum sempat, nanti diusulkan pertama. Nanti dikirimkan, tapi kita coba jawab terlebih dahulu. Wah, kemarin PR-nya Tamrin As-Sadis. Tamrin As-Sadis terkait dengan apa kemarin, Muhammad? Adkhil atau adkhili lam ala al-af'al al-atiyah. Tambahkan, terapkan kata lam pada fi'lun berikut. Di sini semua fi'lun yang disebutkan di sini adalah fi'lun mudhari', tapi disebutkan secara acak. Dan kita tahu kalau lam itu secara i'rab mempengaruhi fi'lun mudhari' istilahnya, yaitu menjazmkannya, menjazmkan fi'lun mudhari' istilahnya. Dan tanda jazm itu berbeda-beda. Kalau fi'lun mudhari'nya mabni, maka tidak ada perubahan. Tapi kalau fi'lun mudhari'nya mu'rab, maka akan ada perubahan di akhirannya. Dan perubahan itu pun bisa ada dua macam. Karena fi'lun mudhari' yang mu'rab itu ada yang mu'rab bi al-alamah al-asliyah atau bi alamatil i'rab al-asliyah, dengan tanda i'rab asli berupa harakat, atau majzum bi alamah al-far'iyah. Majzum dan tanda jazmnya adalah tanda i'rab cabang berupa huruf kalau di fi'il mudhari'. Begitu kan Ibu ya? Insyaallah ini tidak ada kendala sambil kita menunggu wahat yang lain mujib. Kita jawab wahat sekalian. Tafadhali nabda biman? Bu Yuni? Tafadhali Bu Yuni. Adhaba jadinya lam adhab. Adhabu kalau marfu' Ya. adhabu, Adhabu na'am. jadi lam adhab. Jadi lam adhab, ahsan. Tafadhali. Mudahnya. ثم بوديتا، تفضلي بوديتا. Yadhabuna jadi lam yadhabu. Lam yadhabu, nunnya Iya, dihapus, ya kan namanya. Tapi iya. perlu kita perhatikan, saat nunnya dihapus, kita juga harus menambahkan alif setelah wawul jamaah, ya kan Ibu ya? Iya. Ya, Ustaz. Harus ada alifnya. Kenapa demikian? Karena wawul jamaah kalau berada di ujung kata tidak tersambung dengan apapun lagi, maka harus ditambahkan alif. Memang alif itu adalah alif tafriq atau alif fariqah. Fungsinya untuk membedakan antara wawul jamaah dan waw asli dari fi'lun tersebut. Waw yang merupakan salah satu huruf dari fi'lun tersebut. Jadi bisa kita bedakan. Kalau setelah waw itu ada wawul jamaah, kalau setelah waw itu ada alif, maka itu adalah wawul jamaah. Jadi kalau setelah waw itu tidak ada alif, maka itu
memang bagian dari fi'lun tersebut, salah satu huruf dari fi'lun tersebut seperti yad'u, da'a, yad'u. Yad'u, wawunya itu setelahnya tidak ada alifnya karena memang wawunya itu adalah huruf illah, salah satu huruf dari fi'lun tersebut. Da'a, yad'u. Gitu ya, Bu ya? Ustaz. نستمر الفعل بعده و- وأشرحها، تفضلي وأشرح. Yadhabna. Kedengeran nggak Ustaz? Kedengaran, Enggak. dengar oh. Saya dengar, insya Allah. Meskipun kecil suara. Lam yadhabna. Jayyid, yadhabana jadi lam yadhabana. Mengapa tidak ada perubahan? Mabni. Karena yadhabana ini fi'lun mudhari'un mabni. Karena sebabnya bersambung dengan nun niswah jadinya mabni. Begitu kan Ibu ya? Yasarallahu warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ashraf sehat, Mas? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Bu Siti Khadijah safar. Mustafirah. Biasanya kayaknya mendadak itu biasanya aku bilang. Ada yang kita kiri putranya Ustaz. Yasarallahu warahmatullahi. أهلا وسهلا وأنيتا، كيف حالك؟ Alhamdulillah. Nabi khair. بخير ها؟ الحمد لله، الله يحفظك. Apa تفضل. Ustaz, saya ini lagi mau jalan pulang dari itu kawinan. Oh, Masya Allah. Jangan-jangan dari rumah calon mertua. Belum Ustaz, belum Ustaz. Lama, salah. Sama. Kalau lama itu sampai sekarang belum, tapi masih ada kemungkinan dalam waktu dekat. Ya Ustaz, belum Ustaz. Ini kawinan, ini muridnya suami jadi Oh, Masya Allah. Iya. Oh, suami ngajar juga, Om ya? Selain praktek juga ngajar juga, Om? Iya Ustaz, dosen Ustaz. Oh, Masya Allah. Tapi juga praktek juga, Om? Praktek juga Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngajarnya di mana, Om? Di UI? Iya Ustaz, di UI. Tapi sekarang dosen itu juga banyak tanggungan, Om ya? Maksudnya tugas harus laporan-laporan kayak gitu. Oh iya, iya Ustaz, benar. Harus begitu sekarang. Dan kakak Ada target-target. saya juga bilang seperti itu. Iya, sekarang harus apalah, ntar harus bikin penelitian ini, itu, segala macam. Alhamdulillah. تفضلي وأنيتا أجيبي دورك الآن. Lam tadhhabi. لم تذهبي. نعم، فتح الله لك. أصلية تذهبين tambah lam jadi lam tadhhabi. مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف حذف النون. Nah, Allah. Ya. Sebenarnya ada tanda jazm yang lain Ibu sekalian yang belum muncul di sini, belum ada pembahasannya di sini. Ada tanda jazm yang lain. Satu, yaitu hadfu harfil illah. Hadfu harfi al-illah dengan dihapus huruf illah. Kapan itu? Kalau tanda jazm, kapan tanda jazm berupa hadfu harfil illah? Kalau fi'lunnya adalah fi'lun naqis. Kalau fi'lunnya adalah fi'lun naqis. Fi'lun naqis itu fi'lun yang diakhiri huruf illah. Seperti tadi da'a, yada'u, yada'u. Kalau tambah lam jadi lam yada'u. Jadi pendek, wawunya hilang. Dihapus. Gitu ya, Bapak ya? Jadi tanda jazm kalau yang di sini yang disebutkan baka ini gitu ya. Baka. Naam, baka yabki. La tabki. Baik. Ini kalau yang di sini yang disebutkan ini yang utama saja.
yang berupa harokat dan berupa huruf nun. Dihapus huruf nunnya. Adapun yang dengan dihapus huruf ilahnya semester depan, insya Allah kita akan mengenal. Kok semester depan? Enggak, akhir akhir beberapa bab terakhir di semester ini. Ini kan semester 5 kan, Oh, Bunda? Beberapa bab terakhir di oh, semester ini, mulai nanti di bab 6 itu kan itu kita mau mempelajari huruf apa namanya? Fi'lun mu'tal kan? mutan. Fi'lun mu'tal, fi'lun yang diakhiri huruf ilah. Nah, itu nanti akan terbahas di akhir semester ini insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan. Baik. Amin. نستمر. تفضلي Bu Yuni. Lam tadhab. Lam tadhhab. Ahsan, Allah alaik. Perasaan Bu Yuni ke bagian yang mudah terus tadi Om ya? Rezeki Ustaz. Zaki, Allah alaik. Lam tadhhab. Ahsan, Allah alaik. Nastamir Bu Dita. Tafadhali Bu Dita. Tadhabuna lam tadhabu. Lam tadhhabu. Ini juga ke bagian wawul jamaah lagi Bu Dita ya. Lam tadhhabu. Itu nunnya dihapus, tapi setelah nunnya dihapus maka harus kita tambahkan alif setelah waw. Gitu kan ya? Subhanallah. ثم Bu Ashrohah, tafadhali. Nazhabu, lam nazhab. أحسنت. نذهب jadi لم نذهب. الله عليك، سهل هذا. وتفضلي Bu Anita. Halo Bu Anita. Oh, masuk dengan dua device. Device itu kalau dalam bahasa Arab, mana nakul device dalam bahasa Arab? Gadget. Gadget bahasa Arabnya apa Om? Lupa. Jihaz. Jihaz. Bukan. Ah, Yes. Jihaz itu device. Jadi jihaz itu kan bisa bisa apa namanya? Ya alat elektronik yang bisa bisa berupa HP, tablet, laptop itu jihaz. Perlengkapan elektronik lah, alat-alat elektronik itu jihaz itu sekalian. Al-ajhizah elektroniknya. Jihazun pakai zai, jihazun. Jihazun. Nah, alat elektronik. تفضلي Bu Anita. حبيبي. تذهبنا Yad, yad, تذهبنا oh ya. قبل الأخير. Ya, lam tazhabna. Lam tadhhabna. Ahsan, Allah alaik. Kenapa tidak ada perubahan Bu Anita? Karena nunun niswah ada 2 biji itu. Nunun niswah. Apa maksudnya? Maksudnya kan ada 2 tuh yang dia mabni itu karena mengandung karena fi'lun mudhari ini adalah fi'lun mudhari mabni. Ya kan Om ya? Iya. Fi'lun mudhari'un mabni. Kenapa? Kalau misalkan ditanya kenapa kok mabni baru di sana karena iya. nunun niswah. Gitu ya? Iya Ustaz. Baik. Insyaallah. جيد. ونستمر. بيوني، نعود إلى بيوني. تفضلي. Yadhabu menjadi lam yadhab. جيد. يذهب jadi lam yadhhab. فتح الله عليك وفتح الله عليك. هل من سؤال وها؟ Ada pertanyaan Ibu sekalian? لا يوجد. يبدو أنه لا يوجد. إن كان لا يوجد فنستمر إلى الصفحة بعدها. في الصفحة بعدها هناك بداية القسم الثاني من الدرس 21. يعني awal dari bagian kedua dari bab 21. فيه 3 مباحث. Di sana ada 3 poin pembahasan. المبحث الأول أنواع الكلمة الثلاثة. Pembagian kata, 3 macam kata di dalam bahasa Arab. ثم المبحث الثاني الجملتان الاسمية والفعلية. 2 macam kalimat, rangkaian susunan kalimat di dalam bahasa Arab, yaitu jumlah ismiyah wal jumlah fi'liyah. ثم المبحث الثالث اللاتي واللائي. كلاهما جمع التي.
التي عرفناه وتعلمناه. التي اسم الإشارة لمفرد مؤنث، أليس كذلك؟ التي اسم الإشارة، iya لا benar. ليس اسم الإشارة، لا عفوا، ليس اسم الإشارة بل اسم موصول. اسم موصول kata sambung, اسم موصول للمفرد المؤنث، أليس كذلك؟ Iya, bala. فلا، التي درسناه، kita Alladhi. sudah pernah mempelajarinya. التي وكذلك اللاتي اللائي كلاهما جمع للتي، يعني جمع dari اللاتي. وكلاهما مذكوران di Al-Quran, dan keduanya ini digunakan dan disebutkan di dalam Al-Quran. Ada ayat yang menggunakan allati dan ada ayat yang menggunakan allai. Jadi sama saja. Begitu Ibu ya? Alladhi tali'u ala afwahihim. Allati taton. Allati, tapi itu bukan jamak. Oh, bukan jamak ya? Ya, ya, an-nisa allai. An-nisa allai. Baik. Nabda bil mabahatil awal. Kita mulai dengan pembahasan pertama, sekalian. Ini mudah, insya Allah sudah pernah kita singgung dan bahas sebelumnya di semester-semester yang lalu. Anwa'ul kalimati thalathah. 3 macam kata di dalam bahasa Arab. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Al-kalimatu thalathatu aqsam. Ada 3 macam. Apa saja sekalian? Ismun, fi'lun, wa harfun. جيد. اسم فعل وحرف. الاسم الفعل والحرف. ما المراد بكل واحد من هذه الثلاثة? Apa maksud dari setiap dari 3 hal ini? اسم. ما المراد بالاسم؟ وما المراد بالفعل؟ وما المراد بالحرف؟ Apa yang dimaksud ism? Apa yang dimaksud fi'lun? Apa yang dimaksud harf? Kalau di sini ada keterangan, misalnya al-ismu lahu ma'nan wa laysa lahu zaman. Maksudnya bagaimana? Ism itu adalah kata yang menunjukkan makna, yang mempunyai makna. Jadi kalau berdiri sendiri sudah bisa dipahami maknanya apa. Tapi laisa lahu zaman, tapi tidak terikat dengan waktu. Gitu ya. Kalau di sini ada beberapa contoh di sana. Nahwu Muhammadun al-ma'hadu qalamun kitabun al-kitabu. Sekalian, mungkin seringkali, mungkin juga saya pernah menyampaikan ini. Seringkali ism, kata ism di dalam bahasa kita itu diterjemahkan dengan kata benda, ya kan Ibu ya? Seringkali orang mengatakan ism itu adalah kata benda. Tapi sebenarnya kenyataannya itu ism itu bukan hanya kata benda, tapi cangkupannya lebih luas daripada hanya kata benda. Karena ism itu semua kata selain fi'lun dan harf itu masuk ism. Semua kata selain fi'lun dan harf itu masuk ke ism. Gitu ya, Bapak ya? Makanya di sana banyak sekali ism. Misalkan di sini ada ism alam. Ism alam, nama orang. Nama orang. Nama orang itu kalau dalam bahasa kita kata benda bukan? Iya. Iya, kata benda. Nama orang. Kemudian ada ism isyarah. Ism isyarah itu kata tunjuk. Kata tunjuk itu kalau dalam bahasa kita kata benda bukan? Ini. Kata tunjuk itu kata benda bukan? Dalam bahasa kita. Kayaknya bukan deh. Bukan. Ini masih ingat pelajaran bahasa Indonesia kan? Kata apa ya kalau bukan benda deh? Ya kata tunjuk. Kata tunjuk. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu dikelompokkan pada ism. Akhirnya disebutnya ismul isyarah. Gitu kan Ibu ya? Kemudian ada ism istifham. Kata tanya. Ism istifham. Kata tanya. Kata tanya itu dalam bahasa kita bukan kata benda. Ya kan, Om ya? Tapi kalau dalam bahasa Arab ism. Ism istifham.
Kemudian ada ism mausul, kata sambung. Yang. Yang. Kalau dalam bahasa kita bukan kata benda. Jadi kan Ibu ya? Itu nanti mau bersih. Kecuali kalau nadanya dirubah. Itu jadi kata benda. Ya. Kalau yang itu bukan kata benda, kata sambung. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu termasuk ism mausul. Kemudian misalkan ada ismu syarat misalkan. Ismu syarat itu yang menunjukkan sebab akibat, bukan kata benda juga. Kemudian ada ismul adat, bilangan. Bilangan itu dalam bahasa kita kata benda bukan? Bukan. Bukan ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ismul adat. Ada ismul fi'li juga banyak ism itu. Jadi kalau misalkan hanya diterjemahkan sebagai kata benda begitu saja, sebenarnya itu tidak mencakup, tidak mewakili makna ism sebenarnya. Begitu ya, Bapak ya? Ya, Ustaz. Kurang mewakili makna ism sebenarnya. Jadi yang dimaksud ism, ya yang dimaksud ism adalah setiap kata yang bukan fi'lun dan bukan harf. Sebenarnya seperti itu. Kalau bukan fi'lun, bukan harf, ya maksudnya kayak ism. Begitu ya, Bapak ya? Ya. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berikutnya di sana ada al-fi'lu. Al-fi'lu lahu ma'nan wa lahu zaman. Maksudnya bagaimana? Fi'lun itu mempunyai makna. Mempunyai makna maksudnya apa? Meskipun dia berdiri sendiri itu sudah bisa dipahami maknanya maksudnya apa. Iya. Wa lahu zaman, tapi terikat dengan waktu. Terikat waktu. Terikat dengan waktu. Wa zamanu thalathatu aqsam. Dan zaman atau waktu dalam fi'lun itu ada 3 macam. Ada al-madhi, al-mudhari', wal amr. Al-madhi itu pas, lampau. Mudhari' itu itu 2. Mudhari' itu bisa untuk sekarang dan yang akan datang. Jadi untuk present dan future gitu ya kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian ada fi'lul amr. Fi'lul amr itu kata perintah. Ini ada al-madhi, al-mudhari', wal amr. Dari bentuknya ada 3 bentuknya itu. Itu fi'lun. Insyaallah tidak bingung Ibu ya. Sedangkan harf itu apa? Ya kata huruf. Kata harf itu kalau mungkin saya lebih sering menerjemahkan harf itu bukan sekedar huruf begitu saja. Tapi harf itu kalau dalam bahasa kita hampir seperti kata bantu. Seperti kata bantu. Dari ya kan Ibu ya? Dan huruf itu juga banyak macamnya. Kalau di sini dijelaskan harf itu laisa lahu ma'nan. Tidak mempunyai makna. Maksudnya bagaimana? Illa fil jumlah, kecuali kalau berlada di dalam susunan kalimat. Jadi kalau misalkan berdiri sendiri, maknanya itu sebenarnya tidak jelas. Tidak jelas. Maksudnya tidak jelas bagaimana? Tidak bisa dipahami. Misalkan ada seseorang diam gitu. Ada seseorang diam, kemudian tiba-tiba ngomong fi gitu. Bisa dipahami tidak? Tidak bisa. Ya kan Ibu ya? Berbeda dengan fi'lun. Fi'lun kalau misalkan ada orang diam kemudian tiba-tiba ngomong idhab. Berarti dia nyuruh kita pergi. Bisa dipahami. Iya. Kalau atau misalkan ism orang diam tiba-tiba ngomong ustad, berarti ustad datang, bisa dipahami maksudnya. Kita kan Ibu ya? Iya. Tapi kalau harf itu kalau berdiri sendiri tidak bisa dipahami maknanya. Jadi harus berada di dalam susunan kalimat baru bisa dipahami maksudnya. Gitu Ibu ya. Dan harf itu ada banyak macam-macamnya seperti yang kita pelajari sebelumnya. Di sana ada harful jar, sudah kita pelajari sejak semester 1 alhamdulillah. Kemudian harf itu juga istifham, itu ada harf juga. Tidak hanya ism. Nah, kita sempat menyampaikan bahwasanya istifham di dalam bahasa Arab itu ada 9. Kata tanya di dalam bahasa Arab itu ada 9. 7 diantaranya adalah ism. Dan sisanya ada 2 itu berupa harf. Apa itu yang 2 yang merupakan harf? Yaitu hal dan a. Yang artinya keduanya sama. Hal dan a itu termasuk jenis kata harf. Bukan ism. Nah,
Kemudian ada qad. Qad ini belum kita pelajari, tapi insya Allah nanti akan kita pelajari pada saatnya. Semoga Allah berikan kemudahan. Kalau qad ini maknanya bisa bermacam-macam tergantung fi'lun setelahnya. Apakah fi'lun madhi atau fi'lun mudhari. Bisa untuk penegasan, bisa untuk menunjukkan jarang, atau keraguan. Baik, Tumba di sana ada lam, lamma. Ini yang kita pelajari kemarin. Lam dan lamma ini termasuk jenis kata harf. Lam dan lamma ini termasuk jenis kata harf. Harf apa? Harfu nafyin wa jazmin. Ya kan Ibu ya? Harfu nafyin wa jazmin. Huruf yang menafikan dan menjazmkan secara Arab. Ya, tapi nanti pada saatnya juga mungkin insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan, kita akan mempelajari ada kata lamma yang lain. Bukan harfu nafyin. Lamma, tapi maknanya saat atau ketika. Ah, oh. Walamma ja'a Isa bin Maryam. Lamma ja'a itu artinya saat beliau datang. Oh. Kita itu kan. Biasanya setelahnya itu fi'lun madhi. Tapi kalau di sini ini harf. Kalau lama yang artinya saat atau ketika itu ism. Tapi kalau ini lam di sini harf. Baik. Kemudian di sana ada la. La itu ada dua macam, ada la an-nahiyah yang artinya jangan, Nafiyah. la an-nafiyah yang artinya tidak. Keduanya adalah harf. Kalau la an-nahiyah itu adalah harfu nahyin wa jazmin. Secara makna dia untuk nahyun, untuk larangan, dan secara i'rab menjazmkan seperti lam dan lama. Menjazmkan. Makanya kalau kita ada la an-nahiyah jadi la tadhhab, jadi majzum. Baik. Tapi kalau la an-nafiyah tidak mempengaruhi i'rab, dia hanya harfu nafyin begitu saja. Gitu kan Ibu? Kemudian ada in. In itu apa? Inna, bukan in. Inna. Inna itu sudah pernah kita pelajari sebelumnya di awal semester 3. Inna itu harfu nasbin wa taukidin. Ya kan Ibu ya? Iya. Kemudian ada lan. Lan itu harfu nafyin wa istiqbal. Lan itu harfu nafyin wa istiqbal. Lan menafikan dan membatasi maknanya hanya untuk yang akan datang. Baik. Kemudian ada an. An itu apa? An itu adalah harfu harfu nasbin wa masdarin. Lan tarji'a. Itu tadi kalau lan itu harfu nafyin wa istiqbalin wa nasbin aidan. Lan tarji'a. Ya kan Ibu ya? Jadi lan itu harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal, 3 itu. Kemudian an itu juga harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Karena setelah an itu pasti menunjukkan waktu yang akan datang. Ada harfu nasbin itu karena an itu menasabkan. Kemudian harfu masdar karena rangkaian an dan fi'il mudhari istilahnya itu adalah masdar muawwal. Kemudian dia juga menunjukkan waktu yang akan datang. Jadinya istiqbal. Intinya harf itu ada banyak macam-macamnya. Jadi kalau saat kita mengi'rab, kita harus menentukan ini huruf apa, gitu kan Ibu ya? Allah Baik, ini adalah 3 macam kata di dalam bahasa Arab. Ism, fi'lun, dan harf. Saya baik, biasanya saya menyebutkan pertama kali adalah harf, karena itu yang lebih mudah. Kemudian fi'lun, kemudian ism. Ism itu kenapa saya akhirkan biasanya karena ism itu mencakup semua kata selain fi'lun dan harf. Gitu kan Ibu ya? Iya. Kata benda saja. Israllahu warana jami'an. Hal min soal? لا يوجد؟ طيب إن كان لا يوجد فهناك مثال يرنا بعدي
ذهبت إلى الفصل. ذهبت ذهبت إلى الفصل. جيد. ما معنى ذهبت إلى الفصل؟ saya telah pergi Pergi ke ke kelas. kelas. طيب, saya telah pergi ke kelas. Kalau kita perhatikan di sini dari jumlah ini, dhahabtu ilal fasli, ini ada berapa kata, Mas Heri? Kam kalimah? Maksudnya, Kam kalimah fi hadhil jumlah? zahab, Kam? zahaba itu fi'lun. Apa? Kam? Ada 1, 2, 3, 4 kali. Kam? ثلاثة أو أربع؟ ثلاث أو أربع؟ ثلاث كلمات أو أربع كلمات؟ Arba kalimat. أربع كلمات أو ثلاث كلمات؟ وأشرها ثلاث كلمات. أبو أنيتا 4 كلمات. إذن الخلاف بين Bu Anita wa Bu Ashraha. Beda Ada mazhab. beda mazhab. Tapi harus tetap toleransi ya, Mas. Jangan karena beda mazhab nanti nggak mau saling sapa, saling bicara. Nah, itu yang disebut ta'assub atau asabiyah yang madmumah. Asabiyah madmumah, ta'assub madhab yang madmum atau ta'assub itu apa sih? Ta'assub itu fanatik ya, kalau dalam bahasa kita mungkin. Fanatik yang tercela. Fanatik yang tercela itu yang bagaimana? Ya itu, kalau misalkan jadi ukuran walak dan barok, jadi tolak ukur loyalitas. Jadi tolak ukur loyalitas, maka itu fanatik yang tercela. Misalkan Tercela. karena beda pendapat, jadi nggak tegur sapa, nggak mau salam. Jangankan salam ya, lihat aja cuma ngelirik aja. Gimana mau salaman orang kita punya online? Kalau dulu memang ada zaman dahulu seperti itu, tapi itu hanya di kalangan orang awamnya saja, tidak di kalangan penuntut ilmu dan para ulama. Misalkan apa? Misalkan di sana eh, orang yang madhab Hanafi dan madhab Syafi'i itu dulu tuh memang dari dulu itu memang apa ya, banyak terjadi dialog dan perdebatan antara madhab Hanafi dan Syafi'i karena biasanya pendapat-pendapatnya itu sangat sangat bertolak belakang, sangat berbeda jauh. Berbeda dengan madhab Maliki itu masih agak dekat ya, pendapatnya. Tapi kalau Syafi'i sama Hanafi itu banyak sering terjadi perdebatan dialog. Nah kan di sana ada sampai yang ta'assub, ada yang fanatik sampai apa? Eh, yang madhabnya Hanafi itu nggak boleh nikah sama yang madhabnya Syafi'i. Gitu. Sampai gitu juga ya. Itu tapi di kalangan orang awam. Kalau sekarang musibah kan gimana kalau misalkan ada ta'assub, ada asobiyah itu ustadz-ustadznya juga gitu juga ini. Ya, kalau beda lembaga dakwah itu nggak tegur sapa itu kan musibah. Ustadz, itu Nah, kalau yang kan Imam 4 mazhab itu kan ada 4 ya Ustadz ya. Nah itu nah, yang istilahnya yang menetapkan mazhab itu ada 4 ini apa? Ya ini acuannya 4 ini gitu kan. Nah itu sebenarnya yang sepakat gitu tuh siapa ya Ustadz? Kata pakat Ustadz gimana? lebih ya dari 4 kata Bukan Ustadz. 4 itu. Tayyip, ini kita kalau bahas itu mudah-mudahan dalam waktu dekat lah, kita bisa mulai membahas itu fikih. Pengantar ilmu fikih Ya, itu pembahasannya pada pengantar ilmu fikih. baik Dari Ustadz. Yang apa yang dimaksud fikih, kemudian perkembangan fikih yang dibahas dalam ilmu fikih itu apa saja, perkembangan fikih di masa Rasulullah, di masa sahabat, di masa tabi'in dan tabi'in, kemudian bagaimana muncul madhab, apakah madhab itu eh, muncul itu di zaman hanya 4 madhab itu saja,
baru muncul madhab. Tentu tidak, sebelumnya di zaman sahabat juga sudah ada madhab. Kemudian apakah madhab itu sebenarnya hanya ada 4 itu saja, tidak ada madhab yang lain? Tentu jawabannya tidak, karena sebenarnya madhab itu yang lain itu banyak. Iya. Tapi yang Allah jaga, sampai saat ini yang saya bertahan itu 4 itu saja. Oh, Dan itu juga sebagai isyarat bentuk Allah menjaga syariat ini, sebagaimana Allah menjaga Al-Quran dengan Rasul Utsmani, ya kan Om ya? Kemudian menjaga hadis dengan para perawi hadis. Maka Allah menjaga syariat tentang halal dan haram, penjelasan halal dan haram itu dengan 4 madhab ini. Al-Imam, 4 madhab. Baik. Karena sebenarnya madhab-madhab yang lain banyak. Insya Allah akan kita bahas, semoga itu dekat. Gitu Om ya? Oh iya, baik iya. Ustaz. Jadi tadi jadinya gimana Om? Nah, di antara Gimana Ustaz? 2 pendapat itu tadi, mana yang rojih? Katanya kan gitu, Mas. Oh, istilah orang sekarang kan yang mana yang rojih gitu kan? Yang Rojihnya jumhur rojih. aja yang jumhur. Rojih itu, ini juga kadang itu salah kaprah, salah tempat penggunaan kata rojih. Rojih itu isim fa'il, kalau masdarnya itu tarjih. Rojah yurajjihu, tarjih. Tarjih itu maksudnya apa? Tarjih itu memilih satu pendapat yang paling kuat, yang lebih dekat dengan dalil. Itu ranahnya mujtahid. Itu tidak boleh orang awam cawe-cawe gitu. Orang awam ikut-ikutan. Oh, menurut saya kayaknya yang kuat ini lah. Nah, itu bukan wewenangnya orang awam dalam mengatakan yang rajih adalah ini, yang rajih Iya. dan ini bukan. Bahkan misalkan saat ini, misalkan misalkan alumni udah misalkan sekolah di Timur Tengah bertahun-tahun, S1, LC, atau S2, MA, atau bahkan doktor sekalipun. Itu belum sampai derajat ijtihad mujtahid, itu belum. Karena saat ini hampir sangat sulit, hampir mustahil seseorang mencapai derajat mujtahid, itu sangat sulit sekali karena syaratnya sangat berat. Jadi yang paling aman itu ya mengikuti pendapat yang kuat di dalam madhab, sudah itu. Karena kalau di dalam madhab memang jarang menggunakan istilah rojih, tapi menggunakan istilah yang semakna dengan itu, yaitu mu'tamad. Misalkan dalam satu madhab, mu'tamad itu adalah ya yang rojih ya, dalam pendapat madhab. Karena jangan dikira misalkan dalam satu madhab, misalnya dalam madhab Syafi'i misalkan, jangan dikira sejak awal itu hanya ada satu pendapat saja di dalam madhab Syafi'i. Misalkan dari Imam Syafi'i sendiri, itu ada qaulun qadim, ada qaulun jadid, ada pendapat lama, ada pendapat baru. Oh, iya. Kemudian belum lagi murid-muridnya Imam Syafi'i. Murid-muridnya Imam Syafi'i itu banyak juga beristihad di dalam hal-hal, terutama misalkan yang belum dibahas oleh Imam Syafi'i. Ya. Kemudian murid-muridnya Imam Syafi'i juga beristihad sesuai dengan usulnya, sesuai dengan fondasi dari Imam Syafi'i. Nah, akhirnya ya banyak di sana istihad, pendapat-pendapat di dalam satu madhab. Nah, di generasi berikutnya, di sana ada tangkih. Tangkih itu apa? Memastikan, diteliti ulang dan dipastikan mana yang memang betul-betul sesuai dengan fondasi dari Imam Syafi'i. Jadi dalil-dalil dari Imam Syafi'i, usul itu kan, usul fikih itu membahas tentang dalil kan, apa saja yang bisa dijadikan dalil sesuai dengan dalil-dalil Imam Syafi'i. Ini mana yang pendapat yang paling cocok, yang paling tepat. Maka itu nanti jadi pendapat yang mu'tamad. Kalau istilahnya orang sekarang, pendapat yang rojih. Gitu ya, Bu ya. Oh. Ya, Ustaz. Makanya kalau di dalam mazhab itu ada pendapat yang lemah, ada pendapat yang kuat ya gitu. Ya. Baik. Jadi ini tadi dari 2 pendapat itu tadi, mana yang rojih? Ya, saya ikut Ustaz aja. Tadi saya ya. Yang lebih roji dan lebih mustamad.
Mu'tamad. Tayyib. Iya, Na'zur. pemungutan suara nanti jadi jumhur, Ustaz. Yes, Ustaz. Na'zur. Apa Qaulu jumhuriyah. Nah, pertanyaannya tadi? pertanyaannya, Adzahabtu ilal fasri. Kam Ada kalimatan fi berapa? hadhil jumlah. Ada berapa kata di susunan kalimat ini? 4, Ustaz. Qalat Arba, qalat wa anita arba'u kalimat. Qalat wa arba'u asyrahah. kalimat. Qalat wa asyrahah. Kalimat. Salah. Salah. Salatu kalimat. Ahsan. Jadi nggak ada qaul tsani, nggak ada ya. Kayak Imam Syafi'i kan ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Nggak ada qaul jadid tuh ya. Nggak ada revisi. Iya, tetap wanita barakallahu fiik wanita. Ahlan ahlan wa sahlan Bu Siti Khadijah. Allah ya satuki. Baik. Yang betul bagaimana kita lihat nanzur dhahabtu ilal fasli. Dhahabtu pertama di sana dhahaba adalah fi'lun. Ya kan Ibu ya? Iya. Fi'lun madin mabniun ala sukun karena bersambung dengan dhamir muttasil. Iya. Tu. Berarti dhahaba itu fi'lun. Kemudian Iya. tu itu berarti apa? Isim. Dhamir. Domir. Ya kan Ibu ya? Dhamir Iya. itu merupakan ism, kata ism. Ya kan Ibu ya? Kata ganti. Nah, kalau dalam bahasa kita bukan kata benda. Kata ganti itu bukan kata benda. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dhamir itu termasuk ism. Nah, berarti tu ini adalah dhamir ism. Dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi tadi dhahabanya adalah fi'lun, kemudian tu ini ism. Berarti sudah berapa kata? Kam kalimat? 2. Kalimatan. Asan. Dua. Kalimatani. Kalimatani. Nah, Oh, berarti 4 ya. na'am. Ma ila fi'lun aw ism? Harful jarin. Harf. Ahsan dia. Harfu jarrin. Ahsantunna jami'an. Harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Tidak mempunyai kedudukan i'rab. Setiap harf itu i'rabnya mudah Ibu sekalian. Setiap harf itu i'rabnya la mahalla lahu min al-i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Gitu Bu ya? Harf itu ya nggak mungkin harf jadi fa'il, nggak mungkin. Harf jadi mubtada nggak mungkin. Ya kan Ibu ya? Baik. Berikutnya al-fasli. Al-fasli ini harf atau fi'lun? Pasti ya isim. Ism jayyid. Ahsan sunnah jami'an. Ism. Berarti di sana kam kalimat? Arba'u kalimatin. Ahsan sunnah jami'an. Arba'u kalimat. Di sana ada fi'lun madin. Kemudian ism dhamir, kata ganti. Kemudian ada harfu jarrin, misalnya ila. Kemudian ada ism dhahir, bukan ism dhamir. Ism dhahir itu lawan dari ism dhamir. Paham itu bahasanya. Hal itu Berarti walaupun tulisannya nyambung, tunya itu tetap dihitung satu kata gitu ya Ustaz ya? betul. Itu bukan bagian fi'lunnya kan ya. Itu adalah fa'ilnya, ya tuh ya. Iya. Idzan al-qaulur rajih arba'u kalimat. Pendapat yang rajih ya, pendapat yang kuat ya. Adalah ini terdiri dari 4 kata. Hal min soal, ada pertanyaan sekalian? La yujad. Baik. Tapi kalau misalkan merevisi atau rujuk dari pendapat itu nggak masalah loh. Ya Mas Rahaya. Seperti Imam Syafi'i juga ketika di Kufah beliau menulis kitab dan menulis tentang madhab beliau, pendapat beliau dalam masalah fikih di Kufah. Kemudian saat pindah ke Mesir dan akhir hayat beliau memang di Mesir, saat sampai di Mesir beliau bertemu dengan ulama-ulama di Mesir, kemudian mungkin jadi meneliti ulang pendapat-pendapat yang lalu dan merevisi sebagiannya.
Akhirnya muncul qaulun jadid. Ya, qaulun jadid. Dan di sana ada kitab itu kitab fikihnya Imam Syafi'i itu itu juga ada Al-Um yang lama dan Al-Um yang baru. Yang baru itu yang di masa di Mesir yang sudah direvisi. Hmm. Dan yang dicetak saat ini itu adalah Al-Um Al-Jadid, Al-Um yang di Mesir, ditulis di Mesir. Kemudian juga ada kitab Al-Imla, kitab beliau satu lagi terkait dengan fikih adalah Al-Imla, karena yang beliau hanya menyampaikan saja, kemudian yang menulisnya itu bukan beliau sendiri, tapi muridnya, namanya Al-Imla. Kemudian kalau kitab usul fikih beliau itu adalah kitab Ar-Risalah. Ini salah satu kelebihan mazhab Syafi'i itu salah satu kelebihan mazhab Syafi'i itu adalah semuanya jelas dari imamnya. Maksudnya apa? Imamnya sendiri yang menuliskan kitabnya dan pendapat-pendapatnya dan termasuk juga dalil-dalil usulnya. Mazhab yang lain nggak ada. Mazhab yang lain itu yang menuliskan itu murid-muridnya. Nggak ada imamnya sendiri yang menuliskan pendapat-pendapat. Baik, نستمر. المبحث الثاني الجملتان. Dua macam jumlah atau susunan kalimat atau rangkaian kalimat di dalam bahasa Arab, yaitu al-ismiyah wal fi'liyah. Ini juga bukan pembahasan baru untuk umat sekalian, mudah insyaallah. Al-jumlah al-ismiyah. Mal murad bil jumlatil ismiyah? Al-jumlatul ismiyah tubda'u bil ismi wa tatakawwanu min mubtada'in wa khabar. Ini mudah insyaallah untuk ibu-ibu sekalian ya. Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat atau jumlah yang diawali ism. Kalau disebutkan di sini tatakawwanu min mubtada wa khabar, terdiri dari mubtada dan khabar. Baik, terdiri dari mubtada dan khabar. Sebenarnya yang termasuk jumlah ismiyah itu tidak hanya rangkaian mubtada dan khabar, tapi rangkaian dasarnya yang utama memang mubtada dan khabar. Insya Allah di semester 6 nah, akhir semester 6 insya Allah. Nah, karena semester 7 sudah. Nah, akhir semester 6. Di akhir semester 6 insya Allah kita akan dijelaskan macam-macam dari jumlah ismiyah nanti. Ya, jumlah ismiyah itu rangkaian utamanya adalah mubtada dan khabar. Sebenarnya juga yang diawali inna dan kawan-kawannya itu juga masih jumlah ismiyah mas sekalian. Meskipun diawali huruf inna dan kawan-kawannya. Begitu ya bukan? Karena rangkaian dasarnya mubtada dan khabar meskipun setelah ada inna dan kawan-kawannya itu jadi ismu inna dan khabaru inna. Itu juga termasuk jumlah ismiyah. Gitu ya Bu ya? Halo? Iya Ustaz. Nah. Baik. Misal هنا. مثال كررنا بعد الطالب مجتهد. At-talibu mujtahidun. طيب ما معنى الطالب مجتهد؟ Pelajar Tua rajin. itu rajin. Siswa itu rajin, mujtahidun. Seperti ibu-ibu di sini semuanya, mujtahidat, ya kan ibu ya? Amin. Amin Ustaz. Ya Allah. Mujtahidat. Alhamdulillah. Semua kosakatanya sudah dihafal dan sering dimurajaah gitu kan? Kemudian PR-nya dikerjakan. Tapi semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan untuk kita semuanya. Saya tidak terlalu memaksakan umahat sekali karena ya apa ya namanya umahat itu alhamdulillah mau belajar itu sudah alhamdulillah sekali. Karena namanya umahat itu kan juga punya kewajiban-kewajiban yang lain di rumah, ngurus suami, ngurus anak-anak ya kan ibu ya. Iya. Tapi semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Baik. Jadi nggak ada kalau misalkan nggak ngumpulin tugas dihukum. Sudah berdiri di depan kelas. Udah lewat masanya kayak gitu. Ayo, setelah orang. Baik, at-talibu mujtahidun ini terdiri dari mubtada dan khobar. Mana yang khobar, mana yang mubtada, mas sekalian?
Mubtada apa? Mubtada apa Apa nih? nih? At-talibu kal mubtada wa mujtahidun kal khabar. Ini sudah di luar kepala ibu-ibu ya. Udah ngelontok ini Iya, ibu-ibu. udah di luar ingatan udah. Yang mudah ini insyaallah. Terlalu mudah. Baik. ثم الجملة الثانية. Jumlah yang kedua adalah al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah itu yang bagaimana? Allati tubda'u bil fi'li. Yang diawali fi'lun. Diawali fi'lun. Wa tatakawwanu min fi'lin wa fa'il. Dan terdiri dari fi'lun dan fa'il. Ini rangkaian utamanya. Rangkaian utamanya adalah fi'lun dan fa'il. Karena tidak semua fi'lun itu membutuhkan maf'ulun bihi. Jangan ibu ya. Tidak semua kata kerja itu membutuhkan objek, ya atau ya. Seperti dalam bahasa kita ada kata kerja transitif, ada kata kerja intransitif. Ya kan Ibu ya? Iya. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya bukan transitif intransitif, ada fi'lun muta'addin itu yang membutuhkan maf'ulun bihi, ada fi'lun lazim itu yang tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Tayyib. Mau fi'lunnya adalah fi'lun muta'addin atau fi'lun lazim, kalau diawali fi'lun, maka itu adalah jumlah fi'liyah. Gitu Ibu ya. Dan menurut satu madhab di dalam bahasa, madhab bahasa, kan bahasa itu juga ada madhab-madhab Ibu sekalian. Ada madhab Kufi dan ada madhab Basri. Ada madhabnya ulama bahasa Kufah dan ada madhabnya ulama bahasa Basrah. Di sana ada pendapat juga yang mengatakan meskipun fi'lunnya ini adalah fi'lun naqis. Fi'lun naqis itu adalah fi'lun yang membutuhkan khobarun mansub. Yaitu kana dan kawan-kawannya. Kana, laisa, kada. Itu juga fi'lun. Tapi fi'lun naqis. Jumlah yang diawali fi'lun, meskipun fi'lunnya fi'lun naqis itu juga jumlah fi'liyah. Ini menurut satu pendapat. Gitu Ibu ya? Halo? Ya, Ya Ustaz. طيب مثال هناك ما بعدي اكتب واجبك. Wah, ini kok pas ini terus ini. Ini dibahas. Wah, tiba. Wajibaka. Tadi saya ngomongin. Nah, tadi saya ngomongin tugas ini contohnya juga tugas juga. Uktub wajibaka. Apa makna uktub wajibaka? Kerjakan. Tulislah. tulis PR. Tulislah tugasmu. PR. Ini saya tidak nyindir lah ini Om ya. Orang itu kok aturannya kan ki. Gitu ya. Tahu. Ya kalau itu kan terang-terangan. Kalau nyindir kan nggak secara langsung itu. Iya. Betul. Tapi ini nggak nyindir. Saya uktub wajibaki. Uktub wajibaka. Apa? Bawah sadar. Nggak, kalau wajibaki harusnya uktubi Om. Uktubi wajibaki gitu. Ya betul. Baik, di sini jumlah ini diawali fi'lun, yaitu uktub. Meskipun fi'lunnya adalah fi'lul amr, ya kan Ibu kan? Jadi meskipun fi'lunnya adalah fi'lun apapun, kalau jumlah diawali fi'lun, fi'lunnya fi'lun apapun, maka jumlah ini adalah jumlah fi'liyah. Uktub ini fi'lul amr. Fi'lul amr itu mabni. Mabniun 'ala sukun. Kemudian fa'ilnya mana? Katanya tadi jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'lun dan fa'il. Si sukun itu kan enggak. Kafirun. ضمير مستتير أحسنتم نجم ضمير مستتير تقديره Wah. ما سأكتب هو يا اكتب أنت له Ya, anta Ustaz. أنت ya Ente. ada اكتب هو اكتب أنت jadi fa'ilnya dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Wajib di sini kedudukannya sebagai apa? Yang Arabnya sebagai apa? Maf'ulun bihi. جيد مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة وهو مضاف. Mudhaf. Mudhaf, kemudian al-kaf itu adalah dhamirun muttasilun Muttasilun. mabniyun Mabniun ala ala al-fathi ala fi mahalli
Fi mahali jarin. في محل جر لماذا؟ Kan mudhafun ilaih. جيد في محل جر مضاف إليه اللي هو في محل جر karena sebagai مضاف إليه. Hal min soal, ada pertanyaan untuk kalian? Ini terkait dengan jumlah ismiyah atau fi'li. لا يوجد. Hal min soal? لا يوجد. La yujad. Mudah ya insya Allah. Ini pembahasan mudah insya Allah. Sudah mantap lah ya. Tentang macam-macam kata, kemudian jumlah ismiyah dan fi'liyah. ثم في صفحة بعدها نبدأ بتمارين. هناك التمرين السابع. Jadi tulisannya latihan ke-7. Kok tiba-tiba ke-7? Nah, karena aslinya nyambung. Ini yang membagi menjadi 2 bagian. Nah, itu sebenarnya kita para pengajar saja supaya lebih mudah mengajarnya. Nah, aslinya kalau di kitab aslinya, kitab Durus Lughah itu nyambung, tidak dibagi menjadi 2. Ya, Ustaz. Baik. At-tamrin as-sabi' akmil al-jumal al-atiyata. Lengkapilah susunan kalimat berikut biwad'i af'alin munasibatin dengan meletakkan fi'lun yang sesuai, yang cocok fil amakinil khaliyah pada bagian yang kosong, pada tempat-tempat yang kosong. Baik. Allah alaikum jami'an. Tadi yang terakhir menjawab tadi siapa? Saya Ustaz. Bu Yunio ya. Assalamualaikum. Dan nabda biman Bu Siti Khadijah. Apakah Bu Siti Khadijah masih mustami'ah? Afwan Ustaz. Naam, ahlan. Kaifa haluk? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana di khairin alhamdulillah. Afwan, ada yang lagi ngambek Ustaz. Jadi nggak enak kalau buka speaker. Afwan. Oh, naam. Yasarallahu warahmatullahi. Yasarallahu warahmatullahi. Siti Khadijah. وإذا نستمر إلى من؟ نستمر إلى بوديتا. تفضل. رقم 1 بوديتا. اقرأي وأجيب. Ini maksudnya yang itu ya, yang sesuai gitu ya Ustaz? Nah, diisi dengan fi'lun yang sesuai. Fi'lunnya tentu fi'lun mudhari'. So, alam gitu ya? Naam, alam. Alam ya akhi. Alam. Oh, ini ada lamnya berarti alam tadrus. Ahsan, jayyid. Alam tadrus. Kalau disambung dengan al-lughah jadi alam tadrusil lughata gitu kan? Oh iya. Oh iya. Alam tadrusil lughatal arabiyyata fi baladika ya akhi. أحسنت صلى الله عليك. ألم تدرس اللغة العربية في بلدك يا أخي؟ صلى الله عليك. جيد أحسنت. Betul sekali. Ini ada jawabannya nggak nih? Ada tulis. Oh ada. ألم تدرس. نعم. صلى الله عليك. نستمر رقم 2. تفضلي وأشرحه. من كسر هذه المرآة يا علي لا أدري كسرها أنا لم أنا لم كسر يكسر. كسر يكسر. أكسرها. أنا لم أكسرها. افتح الله عليك. من كسر هذه المرآة يا علي؟ لا أدري. أنا لم أكسرها. افتح الله عليك. جيد. وبعده من؟ Bu Anita, تفضلي Bu Anita. Apa ini ya? Kharajat tullabu minal fasli ya Hamidu. Lam tulab ya. Lam
Yah khoroja yakhruju ya, bener ya? Berarti lam yakhruj gitu. لم يخرج متأكدة yakin Akhoroja tulabu minal fasli ya hamidu lam iya kan ya tulab yakhruju. جيد أحسنت افتح الله عليك خرج الطلاب من الفصل يا حامد لا لم يخرجوا kan tadi apa jumlah fi'liyah itu harus ada fa'ilnya kan ya ada fi'lun ada fa'il kalau kita bilang lam yakhruj lalu fa'ilnya mana kan gitu ya طيب افتح الله عليك lam yakhruju maksudnya wawul jamaah itu sebagai pengganti dari kata atulab نستمر رقم 4 تفضل بيوني kolatil memberi satu أحسنتي ilmu diroti جيد inna haula'i tolibati ما شاء الله lam tidak menulis. Aku tidak mengumpulkan, tidak menulis ya. seperti tadi kalau contohnya tadi kan uktub wajib kan Tidak menulis ya, tidak menulis yaktub. lam yaktub Ustaz. tapi di sini kan talibat gimana Oh, tunggu. berarti hunna kan Lam yaktubna. أحسنت جيد قالت المدرسة للمديرة إن هؤلاء الطالبات لم يكتبن الواجبات افتح الله عليك jadi juga bukan sindiran ya memang di sini di kitabnya memang kayak gini Ustaz diulang-ulang mulu. Enggak, ini kebocoran aja ini ada di latihannya gitu kan Ustaz disclaimer terus ini. الله نكون جميعا نستمر وهات رقم 5 من رقم 5 نعود إلى بوديتا تفضلي بوديتا Nahnu lam apa nih? Ila hadifatu wanati anti. Nahnu lam ini kan nahnu ya. نذهب bukan ya? جيد أحسنتي نحن لم نذهب نحن نذهب lanjutkan استمري نحن لم نذهب إلى حديقة حيوانات أمسي أحسنتي نحن لم نذهب إلى حديقة الحيوانات أمس حديقة الحيوانات ما معنى حديقة الحيوانات؟ itu apa kebun binatang ya? نعم في جاكرتا في جاكرتا الجنوبية هناك حديقة الحيوانات اسمها راغونان bukan? Ragunan. Dulu sering ke sana waktu masih di Jakarta Selatan kan Lipia itu kalau ke Ragunan kan tinggal lurus aja kan ya mentok itu udah Ragunan. Iya, Ragunan. Dulu waktu masih di sana dan anak-anak masih kecil juga sering ke sana. Karena kan kayak apa tuh namanya murah juga masuknya dulu mah. Dan sesuai dengan kantong mahasiswa. طيب هل من سؤال وهات ada pertanyaan ibu sekalian? La yujad. La yujad. La yujad. Kurang selembar. طيب إن كان لا يوجد فنستمر إلى صفحة بعدها masih ada lanjutannya mas sekalian jangan khawatir. Jangan khawatir. نستمر رقم 6
Tadi Budi tadi أنا بأشرحها تفضلي وأشرحها. Itu apa bacanya Ustaz? Karena loh, kok jadi saya baca Panas. menyapu. Ya, artinya tahu Ustaz, tapi bacaannya Ustaz. Itu Nah, ukhti, panas. berarti ini kan muannas tuh ya. Mm-mm. Menyapu. Dia menyapu. Dicoba. Saya pengen tahu. Kalau baca gimana? Karena saya Ustaz. Karena Ustaz. Naam, karena sat ahsanti. Jangan ragu. Oh, betul juga, bisa juga. Ya katanya yang penting yakin gitu ya. Penting yakin. Beda mazhab, yang penting yakin. Ini nggak ada masa-masa dari kanasat ini pasti ini. Mabeni. Yaknusu apa taknusu Ustaz? Mudhari'nya. Kanasat ukhti ghurfataha. Walam, walam apa ini, Om? Ini untuk fi'lun setelahnya, ini apakah fa'ilnya itu tetap ukhtun itu tadi, ukhti, atau fa'ilnya jadi domir mustatir takdirhu ana, terserah Bu Asrah. Sama-sama bisa itu. Tapi mana pulpennya? Walam aknus itu boleh Ustaz? Walam aknus. Boleh. Walam Walam aknus ya Ustaz? aknus, naam, walam aknus Karena ghurfati. Nah, kok gitu sih? Gimana? Ini kalau yang nyapu siapa? Ya kan tugasnya sendiri-sendiri, kamarnya sendiri ya disapu sendiri ya. Bisa seperti itu. Kalau misalnya kanasat ukhti hurfataha walam aknus hurfati, bisa seperti itu. Bisa juga kalau misalkan fa'ilnya tetap ukhti, itu boleh juga. Kanasat ukhti hurfataha walam taknus, berarti gitu ya. Aknus ya? Iya kan, hiya kan, ya? Hiya itu kan Ya. hiya, bukan huwa. Iya. Taknus. Walam taknus hurfati. Ini saudariku menyapu apa namanya? Udah nyapu kamarnya. Menyapu kamarnya, tapi nggak nyapu kamar saya, dia lagi marahan. Kayak iyalah gitu ya. Tapi mungkin kalau walam aknus itu lebih cocok karena emang ya kamarnya sendiri-sendiri kan, ya. Dia disapu sendiri lah. Walam aknus. Aknus ya, Aknus. Baik. Assalamualaikum jami'an Nastamir. Nastamir, bagaimana Bu Asrah, sudah nggak bingung ya? Baik, Nastamir. نستمع رقم 7 أبو أنيتا تفضلي. Apaan ini ya? Alah, iki opo toh? 5. نعم 5 itu istifham. Iya, 5. Lam apa nih? فواكه جمع فاكهة. لا, kalau fiqh itu pakai qaf, fiqhun. Kalau ini fawakih itu jam'u fakihah. Ma ma'na fakihah? Fakihah thamarat. Fakihah itu buah-buahan. Fawakih. Buah-buahan. Oh, iya. Anda kan ya, kalau gitu 5 lam. Ini ngomong sama siapa ya? Ikhwan. Oke. Tak kulu, gitu kali. جيد أحسنتي. 5 لم تأكلوا. Lam tak kulul fawakiha. Ya ikhwanu. Ya ikhwanu, gitu. Allah alaik, ahsanti. 5 lam ta'kulu. Kenapa kalian tidak makan buah-buahan? Buah-buahan sehat ya. Iya. Biar nggak bikin gemuk. Ibu-ibu kan sekarang biasanya kalau diet-diet itu kan. Dulu waktu saya masih di Jakarta itu,
Kan kadang ibu-ibu yang saya ajar tuh ya bareng-bareng gitu ke rumah itu. Ya, terus ya kalau pas disuguhi rujak buah itu, wah, komentarnya, oh ini hari ini kita makan sehat ini. Gitu. Alhamdulillah. Tapi sekarang ya, jarang yang berkunjung ke rumah saya, udah jauh, Mas. Iya, Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. نستمر. Bu Yuni, tafadhali Bu Yuni, رقم 8. Itu Salama ya Ustaz? Ya Salama. Salma. Oh, Salma. Ya Salma, alam belum paham gitu ya. جيد لا بأس. Alam tafham. Kalau Salma itu muannas jadinya bagaimana? Oh. Bentar. Harus lihat contekan. لا بأس يسر الله مرافي. Kalau anta tafhamu. Kalau anti tafhami. Tafhami. Nah, tafhamina, gitu kan ya? Anti tafhamina. Tafhamina. Oh ya, Kalau di sini ya, alam. Alam apa? Alam tafhamina. Tuh, Gimana? yakin begitu? Gitu. Gimana? Alam itu menjazmkan tadi katanya gitu ya. Oh, alam tathami. Alam tafhami. Ami. Gitu kan ya? Majzum tanda jazmnya dihapus huruf nunnya, gitu kan ya? Ya, Ustaz. Alam tafhami ماذا؟ Makna hadhil kalimah. معنى هذه الكلمة. أحسنتِ. Ya Salma, alam tafhami ma'na hadhil kalimati, atau kalau misalkan di layar di sana alam ta'rifi. Apakah kamu belum tahu? Gitu ya. Alam ta'rifi. Aslinya juga ta'rifina. Sama. Tafhamina ta'rifina. طيب فتح الله عليك. نستمر. رقم 9. Bu Dita, تفضلي Bu Dita. Ini Ronul Jarosa, Ronul Ronna ini fi'lun. Ronna fi'lun madin. Ronnal jaro. Ronal Jarosa Ana. Ya, bagaimana? Mahlan. Marratan ukhra. Ronal Jarosa Ana. Jarosa atau jarosi? Oh, Pak ya. Ronal Jarosul Ana. Nah, ma ma'na ronna? Nah, itu Rona apa ya? Rona gitu. Nah. Ronna itu berdering. Oh iya, Ronnal. Makanya kan biasanya kalau ada bel itu kan bunyinya ring gitu ya. Makanya jadinya fi'lunnya ronna gitu. Ronna jarosul. Jarosul ana walamma apa ya? Mudarisuna minal fasli. Oh, bel berdering berarti mudarisuna keluar. Iya, Masya Allah. Khoroja ya khuruju. Jadi lam yakhruj ya. Walamma yakhruj. Ahsanti, walamma yakhruj al-mudarrisuna, gitu kan? Iya, mudarrisuna minal fasli. Ahsanti. Itu mufrad atau Al-mudarrisuna itu jamak. Tapi kan kalau sudah ada fa'ilnya berupa ism dhahir seperti ini, maka tidak perlu ditambah dhamir kan, Om ya? Oke. Kecuali kalau nanti Anda dilanjutkan lagi jumlahnya lalu membicarakan al-mudarrisuna, fi'lunnya sudah tidak harus menggunakan ism dhahir, maka pakainya dhamir. Lam yakhrujuna gitu.
Baik. Rannal jarusul ana walam yakhrujil mudarrisuna minal fusuli. Berarti guru-gurunya ini rajin-rajin ya, semangat ngajarin. Saking rajinnya Ini udah bel masih belum selesai ngajarin. Tapi biasanya yang nggak sabar seperti itu murid-muridnya. Ini lagu bel dah bunyi nggak selesai-selesai. Ini jangan-jangan di sini juga ya, gitu ibu-ibu. Ini udah jam 9:30 ini. Tapi ini masih tersisa 2, kita selesaikan sekalian nggak apa-apa ya? Ya. Nah, ini kebiasaan. Kebiasaan nambah ini. Ini mungkin nomor 9 ini sindiran buat saya ini tadi. طيب نستمر رقم 10 وأشرحه تفضل. 5 lam Tafahnan ya banati. أحسنت افتح الله عليك. ini mabni ya. 5 لم تفتحنا النوافذ يا بنات. Karena di sana mukhatabah di sana banat sama muannas. 5 لم تفتحنا النوافذ يا بنات. افتح الله عليك. آخر سؤال في هذه الليلة رقم 11. تفضلي بأنت. Apa ya? نعم Lam. Ini waziru ya? جيد. Waziru. Lam yar bener nggak sih? لا Lam بأس. yar sorry. Roja'a astagfirullah. Yarji'u. Berarti أحسنت جيد. lam yarji'il bener nggak sih? Lam صحيح. yarji'il waziru min landanu. نعم من لندن. Min landana astagfirullah. London ya. Kalau orang Jawa bilangnya Londo. Pondok Kempling. Lam yarji'il waziru min London. Ini London ini mamnu' min as-sarf karena ini karena Malam. 2 sebab, al-alamiyah wa al-ujmah ya kan. Al-alam al-ajami. تخلص لا يكون جابرا. لم يرجع الوزير من لندن. هل من سؤال وهذا؟ هل لديكم سؤال؟ Alhamdulillah. لا يوجد. طيب إن كان لا يوجد bagaimana? Tadi yang nomor 9 lama sendiri. Lama sendirian ya? Naam. Karena kalau secara makna di sana kalau secara makna lama yarji lama yakhruj di situ kan secara makna menunjukkan sampai saat ini juga belum keluar juga gitu kan. Itu pasti gitu. Lama berarti sampai saat ini juga belum keluar gitu ya. Baik, baqiya qalil. Sebenarnya tersisa sedikit dari bab ini. Di sana ada 3 atau 4 bab termasuk dengan al-mufradat. Tersisa sedikit. Dan di sana ada PR lagi nampaknya. PR terusnya. Afwan wa kalian. At-tamrin at-thamin ضع خطا واحدا تحت المبتدأ. Beri satu garis saja, khattan wahidan, satu garis saja di bawah mubtada, di bawah kata mubtada. Wa khattaini, dan diberi 2 garis pada 2 garis bawah pada khabar. Wadbit awakhirahuma, dan harokati dengan lengkap. Ini sebenarnya perintahnya idbit awakhirahuma, harokat terakhirnya saja, tapi saya minta harokati dengan lengkap. Kita ibu ya. Baik. Ini menentukan mana yang mubtada, mana yang khabar. Di sini semuanya jumlah isinya.
Al-ma'u qalilun, su'adun mumarridatun, al-qahwatu baridatun, an-nujumu jamilatun, ad-dukhulu mamnu'un. Ad-dukhulu mamnu'un. Ada cerita ini. Mungkin kita pernah menyebutkan. Al-babu mughlaqun, Hashimun Satu zakiyun. garis di bawah mubtada, dua Mm-mm. garis di bawah khobar. Atau kalau misalkan ibu-ibu sekalian bingung dengan garis, ya kasih aja keterangan dengan tulisan di bawahnya ini mubtada, ini khobar gitu kan. Boleh seperti itu. Oh, iya. Yang ini apa artinya Ustaz? Wadop yang terakhir loh. Wadop. Apa artinya ya Ustaz? Wadbit. Dan harokati. Dhabtun itu harokatun. Dhabtun itu harokat. Wadbit itu harokatilah. Atau wadbiti. Awakhiraha. Awakhir itu jamak dari akhir. Oh, awakhirohuma gitu. Awakhirohuma dari akhir, setiap akhir dari keduanya. Keduanya apa? Mubtada dan khobar. Jadi ditentukan mana mubtada, mana khobar diharokati. Gitu Ibu ya. Ya. Ini semoga Allah memberikan kemudahan kepada Ini PR ya Ustaz ya. Ya. Oke. Semoga Allah memberikan kemudahan. Saya tidak betul-betul menuntut gitu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kalau misalkan bisa dikerjakan karena ini biasanya dengan mengerjakan tugas seperti ini semakin mengasah apa yang kita pelajari. Begitu kan Ibu ya? Assalamualaikum. Hal min soal. Ini tersisa sedikit. Insya Allah untuk sisa beberapa halaman yang sedikit ini insya Allah akan kita bahas dan jawab di al-liqa al-qadim insyaallah. Al-liqa al-qadim atau al-liqa al-ati, pertemuan berikutnya di yaum as-sabt insyaallah. Yassarallahu murad. Semoga Allah berikan kemudahan. Amin. Ini betul-betul tidak ada pertanyaan mohon sekalian sebelum kita tutup. Laisa ladaina kunna su'al qabla an nakhtim. In kana la yujad fanaktafi. Kalau memang betul tidak ada maka kita cukupkan mohon sekalian. Baik, naktafi bihadza qadar. Kita cukupkan Ibu ya? Ya Ustaz. Nah, semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Demikian di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk yang soleh dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleh. Dan semoga terlahir dari mereka termasuk ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu dan usia kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik.